Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi Indonesia, lama tidak berjumpa, saya lama tidak membuat konten karena berbagai kesibukan yang saya lakukan. Di luar sana saya harus mengurusi studi saya, di mana saya sedang menempuh pendidikan S2 di bidang manajemen. Di sisi lain saya, untuk pekerjaan, kali ini masih tidak ada waktu yang relatif kosong lah. Karena apa? Karena saat ini saya sedang menjalani lembur secara terus-menerus, pagi pulang malam dan juga kalau weekend saya harus lembur, jadi sangat jarang waktu saya untuk mengurusi ini karena dikejar untuk kontainer ekspor kan. Nah, di sini saya ingin menerangkan teman-teman tentang alur transaksi. Alur transaksi itu sebenarnya debit dan kredit itu tidak melulu tentang pengurangan atau penambahan. Yang benar yang mana sih? Apakah debit itu menambah? Apakah debit itu mengurang? Sebenarnya tidak melulu seperti itu. Karena tergantung akun masing-masing. Kalau kalian ingin mengetahui akun, kalian boleh melihat pada yang namanya apa namanya, neraca dan laba rugi. Kalian bisa melihat yang namanya akun itu sumbernya dari neraca. Kalau yang berada di sebelah kanan itu biasanya posisi kredit. Yang akan bertambah adalah kredit. Kalau yang posisi sebelah kiri yang akan bertambah adalah debit. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang akun yang berhubungan dengan kas. Oke, langsung saja masuk ke dalam analisisnya seperti ini. Nah, di sini adalah akun kas. Maka debit akan bertambah dan kredit akan berkurang. Nah, di sini ada saldo yaitu debit dan kredit. Kalau lebih banyak kredit, artinya kas itu minus. Nah, kalau lebih banyak debit, artinya kas itu adalah positif. Seperti itu. Nah, kita ada transaksi seperti ini. Transaksi seperti ini. Berhubung ini kas, itu akan berbeda dengan jurnal umum. Saya terangkan sedikit. Jika akun ini adalah jurnal umum ya, kita buat seperti ini. Jika ini adalah jurnal umum misalnya. Oke, di sini karena kas, kita ambil yang kasnya saja. Kas, kas modal TN Karnel. Maka yang masuk ke dalam sisi debit adalah 20. Nah, 20 juta. Saldonya apa? Debit. Seperti ini. Atau kita sama dengan ke sini. Nah, 20 juta. Bagaimana dengan jurnal umum? Kalau jurnal umum kita masukkan kas berapa? Kas 20 juta. Nah, terus modal Tuan Karnel adalah 20 juta. Nah, seperti ini. Ini agak menjorok begini. Terus biasanya di sini ada garis dua. Garis dua. Oke ya, cukup jelas. Nah, ini perbedaan ketika kita menulis di akun kas dan di jurnal umum. Sebenarnya yang benar yang mana, Kak? Yang benar adalah yang sama-sama benar, tapi yang benar adalah yang jurnal umum. Karena apa? Karena kas ini nanti kita masukkan ke dalam akun kas. Nah, ini kita masukkan ke akun modal. Misalnya di sini kita membuat katakanlah bukan jurnal umum, katakanlah di sini adalah akun apa? Akun modal. Misalnya modal. Maka di sini tidak akan ada tulisan seperti ini. Maka langsung tulisannya seperti ini. Ah, tulisannya seperti ini. Nah, karena ini di akun modal, maka langsung ke kredit. Maka saldo di sini adalah saldo kredit. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, itu kalau akun antara ini dan ini terpisah.
Tapi kalau menjadi jurnal umum, maka akunnya berada di sini. Oke, kita terangkan saja yang berada di kas dulu. Nah, kalau kita kas seperti ini, maka kita ambil, ini adalah kas. Kas berkurang, di sini adalah perlengkapan. Nah, pembelian perlengkapan. Kasnya berapa? Kita ambil yang sisi sebelah kas di sini. Berarti 75.000. Lah, ini masuknya ke kredit. Apakah seperti itu? Tidak. Maka sama dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, rumusnya adalah eh, eh, sama dengan tambah ini kurangi ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Terus yang berikutnya, jika ini adalah perlengkapan sudah, terus di sini ada peralatan. Ini peralatan dan hutang. Maka ada peralatan sebesar 2 juta dan hutang sebesar 2 juta. Kalian pasti bingung. Pasti bingungnya kenapa? Di sini ada peralatan dan di sini ada hutang. Nah, ini bisa masuk bukan pada kas, tapi pada akun hutang dan juga akun peralatan. Kita bisa masukkan ke jurnal umum itu seperti ini. Akun peralatannya apa? Yang masuk akun peralatan. Pembelian peralatan. Terus utang. Utang di sini posisinya adalah sebagai kredit. Jumlahnya berapa? 2 juta. Nah, 2. Nah, seperti ini. Kalau jurnal umum biasanya jarang ada saldo seperti ini, teman-teman. Karena dia bersifat nyampur. Nah, modelnya seperti ini. Begini. Terus di sini, apakah ini masuk ke dalam kas? Bukan, karena ini peralatannya didapatkan dengan cara hutang. Nah, di sini ada lagi modal Tuan Karnel, 500.000. Nah, kita ambil modal Tuan Karnel 500.000. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya 24,52 itu ya. Terus habis modal Tuan Karnel, ternyata Tuan Karnel mengambil. Kalau mengambil artinya apa? Mengambil artinya kredit. Maka kita tulis prefer Tuan Karnel. Ingat ya teman-teman, prefer itu adalah mengambil modal dari pemilik. Pemilik itu katakannya mengambil modal berarti itu adalah prefer. Berapa? 750.000. Nah, jumlahnya berapa? Berkurang 750.000. Setelah Tuan Karnel mengambil, nah, Tuan Karnel mengambil kan? Nah, di sini ada Tuan Karnel mengambil lagi 1 juta. Privat Tuan Karnel 1 juta. Nah, kita lakukan lagi, tinggal 18 juta ya. Terus nanti ada utang dan kas. Kita ngambil utang tapi bukan untuk barang. Ngambil utang tapi ditaruh di kas. Berarti ini adalah utang. Kita kalau kurang jelas misalnya utang dari si A misalnya. Kalau ada keterangannya misalnya. Utang apa dan lain sebagainya itu bisa ditulis. Berarti ini menambah. Utangnya berapa? 600.000. Nah, nah, seperti ini. Terus setelah utang di sini kan ada utang 600.000. Di sini ada piutang. Terus ini ada modal Tuan Karnel. Di sini ada
peralatan. Nah, kita harus berpikir piutang itu apa, teman-teman? Piutang itu adalah kita memberikan pinjaman pada orang lain. Itu adalah piutang. Nah, berhubung di sini itu Tuan Karnel, yang dihutangi di sini Tuan Karnel, berapa ini? 3 juta. Modal Tuan Karnel dihutang orang lain, maka kita bisa memasukkan kas atau langsung memotong. Tapi supaya ketahuan di dalam kas, maka kita masukkan kas Tuan Karnel itu sebesar berapa. Misal di situ ada modal Tuan Karnel, berapa jumlahnya? Modal Tuan Karnel sebesar 3 juta. 3 juta. Modal Tuan Karnel 3 juta, lalu dihutangkan, piutang. Hutang 3 juta. Nah, ini sebenarnya sama aja Tuan Karnel menaruh uang pada perusahaan, terus perusahaan itu mendapat kas, dan kas itu nanti dihutangkan. Kalau di jurnal umumnya itu seperti ini. Nah, Tuan Karnel, ini kas, ya kan? Terus ini modal Tuan Karnel. Berarti kas 3 juta. Dapatnya dari mana? Dari Tuan Karnel. Nah, terus setelah itu ini ada piutang. Piutang. Terus ini kas. Bentar, ini kok. Nah, ini ada kas. Kasnya ini keluar 3 juta. Nah, ini piutangnya keluar 3. Nah, seperti ini. Tuan Karnel mengasih modal, maka kas masuk. Terus ada piutang, maka kas keluar. Seperti ini. Ini kalau dijumlah ya tetap bisa dari Tuan Karnel ke piutang langsung bisa gitu loh. Setelah ini, terus di sini ada peralatan. Peralatan tadi bertambah 2,5 dan kasnya berkurang. Berarti ini pembelian peralatan. Ketika kita membeli peralatan, maka kas itu kan akan keluar ya. Nah, ini langsung keluar. Berapa? 2.500.000. Nah, artinya ini digunakan untuk pembelian peralatan. Tapi ini posisinya berada di kas. Nah, terus setelah pembelian peralatan di sini ada piutang. Piutang di sini ada kas bertambah. Berarti ini pembayaran piutang, teman-teman. Pembayaran piutang. Tadi ada yang menghutang 3 juta ini telah dibayar. Berarti pembayaran piutang. Berarti di sini ada 3 juta. Nah, di sini berapa? Di sini sama dengan 19.775.000. Nah, sama aja di sini. Ini kan ada piutang, ini kas. Berarti ini tinggal balik. Kas masuk 3 juta. Nah, pembayaran piutang. Nah, ini 3 juta. Udah, berarti utang si ini selesai. Nah, biasanya nanti tuh akan memiliki buku bantu masing-masing, teman-teman. Nah, jumlah total saldo yang dimiliki perusahaan sebenarnya berapa? 19
775.000. Seperti itu. Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, kalau kalian masih bingung antara kas dan jurnal umum, nanti saya terangkan lagi. Saya akan mencari contoh kasus lagi. Jangan lupa untuk di-follow di channel Akuntansi Indonesia dan silahkan bertanya. Kalau saya bisa menjawab atau saya bisa menjelaskan tentang materi tersebut dan saya pernah mendapatkan informasi tentang hal tersebut akan saya jelaskan. Tapi kalau saya memang belum mendapatkan atau belum tahu, saya akan belajar dulu atau mungkin tanya kepada orang yang lebih tahu, lebih mahir karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka saya akan mencoba untuk men-share apa yang menjadi ilmu yang saya ketahui kepada teman-teman.